Yesus dilahir. Maaf Bunda ya, maaf Bunda saya potong. Ya, nggak apa-apa. Saya maafkan. Tuhan Yesus lahir ke dunia. Tuhan tiga diri menurut kami Katolik Bunda. Tiga pribadi berarti Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Mereka tiga ini memang Tuhan. Itu rame Jadi kali itu Bang. Allah sendiri. Afi ya. Afi, Ya, nggak usah nggak dibuka apa-apa, deh, nggak usah dibuka deh. Kamu aja kamu nggak ada. Terserah Makanya Bunda tadi lah. Mami Arga, sebentar dulu deh, Mami Arga. Sama Bunda, satu Allah tiga pribadi itu kalau orang itu tidak mengakui berarti dia bukan Katolik, dia bukan Kristen. Apa Bunda setuju apa enggak? Salah. Frankie Nyong. Iya, selamat siang Bunda. Selamat siang Selamat Bunda. siang. Dari tadi si Frankie ini berusaha naik. Selamat Dia siang, berusaha Bang Afi. menghilangkan Ya, minta maaf noise. sebelumnya. Iya. Kau selalu minta maaf deh. Lebaran udah lewat deh. Ya, Gak usah begini minta Bunda. maaf, udah ditebus. Gak usah minta Bunda, maaf, udah beginilah. Ya, itulah ciri khas kami orang Kristen. Aduh. Kalau orang Kristen itu kan hukumnya cinta kasih. Jadi walaupun salah tetap dimaafkan, walaupun benar tetap dimaafkan. Sebentar dulu Bunda ya. Frankie. Tahu Ya, Bunda, katanya, ya. Frankie. Ini tuh dulu ya, saya tengok dulu ya. Udah berapa jam saya live? 1 jam 43 menit. Berarti 1 jam 20 menit yang lalu pendeta kamu menggila. Dia seorang pendeta. Dia naik, dia marah-marah sama saya. Saya bilang, pendeta, sabar. Ajaran kasih. Diam kau. Dasar kau perempuan ini kau. Bla 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 bla. Kayak gitu. Kalau saya Bunda secara pribadi saya Kristen, ya siapapun Katolik. agama semua itu agamanya itu baik semua. Tidak ada yang. Kenapa nggak masuk Islam aja, Bang? Kalau saya Bunda ya minta maaf aja. Agama adalah pilihan dan itu bukan berarti dalam hal paksaan. Ya. Bukan, maksud Jadi- saya kalau semua agama baik, kenapa abang nggak Hindu aja? Iya, Beda. Ya makanya semua agama itu baik, maka pilihan saya Katolik Bunda. Oh, kenapa? Apa yang baik di Katolik? Iya, karena saya merasa bukan berarti yang tersempurna, tapi ya bisa saya menjalankan sesuai dengan keterbatasan saya. Oke, Untuk kamu mengikuti. menjalankan apa yang tertulis di dalam Bible kamu. Iya, Nah, Yesus mengatakan sembahlah kepada Tuhan Allahmu. Hanya kepada Dia saja kamu bersujud. Terus kamu ikuti nggak? saya ikuti. Kamu sembah kepada siapa? Sembah kepada Tuhan, Tuhan Apa Allah. namanya? Kan tiga. Yesus itu. Tuhan, Ye- Tuhan Kristen kan tiga. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Iya. Aduh maaf keceplosan terlalu lucu. Lanjut. Aduh, tiba-tiba kebuka mute-ku. Aduh, maaf. Iya aku juga keceplosan. Aduh refleks Ya, otomatis. memang menurut Keren. menurut Abang Alfi, Tepuk tangan, menurut Bunda, tepuk tangan dulu. Bunda Mana tepuk Nora, tangan ini? Jujur loh. menurut Bunda Nora ya merasa lucu, tapi itu kan agama saya dan saya meyakini. Saya nggak lucu. Ya. Saya apresiasi buat Bang Frankie yang telah mengakui bahwa Tuhannya Kristen ada 3. Ya. Memang di dalam ajaran Kristen, di dalam Alkitab, memang kan Allah itu ada 3, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Mantap. Ya. Dan itu tiga-tiganya kami percaya. Ya. Oke, jadi kira-kira Tuhan mana yang menciptakan langit dan bumi? Tuhan yang menciptakan langit bumi adalah Allah Bapa, menurut kami. Oke. Tuhan mana yang menciptakan manusia? Allah Bapa, Allah Bapa. Tuhan mana yang dilahirkan? Tuhan Yesus, Tuhan mana yang bisa mati? Tuhan Yesus, tapi bangkit, Oke. bukan mati untuk selamanya. Oke. Nggak apa-apa. Saya terima. Kalau ada Bang Handi ini habis ini kalau ada Bang Handi. Emang dia nggak ada mandi, selamat dia. Iya. Jadi lebih besar Tuhan yang menciptakan langit dengan bumi atau Tuhan yang bisa mati? Dua-duanya sama, karena di dalam Allah Putra itu Allah Bapa sendiri. Oh, kok jadi berbeda lagi nih? Iya, Oke. karena Yesus dilahir. Maaf Bunda ya, maaf Bunda saya potong. Ya, nggak apa-apa. Saya maafkan. Tuhan Yesus lahir ke dunia. Tuhan Yesus lahir ke dunia. Ya itu dia adalah Tuhan Allah itu sendiri, tapi serupa wujud manusia untuk menghapus dosa-dosa, karena secara firman atau apa ya. Semua orang pasti
ada yang ngikut, ada yang enggak. Ini sesuai dengan keterbatasan saya, Bunda. Minta maaf ya, mungkin karena Iya, saya pendidikan maafkan, saya saya maafkan. terbatas. Ya, Ya, Gak tapi usah, ya, gak usah minta maaf bang, udah ditebus bang. Gak usah minta maaf, udah. Oke, oke. Yang mengutus Tuhan untuk dilahirkan Tuhan mana? Tuhan Allah. Tuhan Allah Allah Bapa, mengutus ya. Tuhan Allah mengutus Tuhan Yesus untuk dilahirkan. Iya, Betul? ya. Betul, Bunda. Yang menginginkan Tuhan Yesus ini mati di kayu salib siapa? Tuhan Allah, Bapaknya sendiri. Wih. Tuhan menginginkan Tuhan lainnya mati. Wih. Begini, Bunda dengar dulu penjelasan Bunda. Kalau namanya agama kita, kalau diprediksi dengan dalilnya kalian, sama seperti saya, Bunda. Dengar dulu, Bunda. Halo, Bunda, dengar dulu, Bunda. Nanti aku maafkan kau. Sabar dulu. Nggak apa-apa, Bunda. Oke. Nggak apa-apa, Bunda. Begini maksud saya, Bunda ya. Ya. Kalau seandainya tadi seperti Bunda bilang yang menginginkan Tuhan Yesus itu mati siapa? Aku bilang ya Allah Bapa. Karena itu sebelum lahirnya Yesus itu sudah ada wahyu. Itu sudah Wahyu. Oh. sudah ada Alkitab para nabi yang sudah menjelaskan bahwa Sebelum Yesus itu Yesus akan ada dilahirkan. Setelah itu Tuaan Wahyu daripada akan Yesus. mati, Oh abang Wahyu. akan mati dan disalibkan dan bangkit pada hari ketiga. Itu memang sudah ada tertulis. Itu sebelum Yesus ada atau sesudah? Sebelum Yesus ada itu. Itu tertulis Itu di para mana? nabi sudah meramalkan itu. Diramalkan di mana? Ya kalau soal diramalkan di mana, karena ya saya tidak Saya pegang juga- Bible juga Bunda. Jadi ya makanya tadi ya kalau Oke, mungkin nggak apa-apa, kadang- saya terima. kadang Ya, saya orang maafkan, kan saya begini, maafkan. Bunda, ya, kadang nggak kami apa-apa. Kristen- Nggak usah begini lagi, Dek, cukup. Nggak usah begini lagi. Nggak usah begini lagi, Dek. Saya memaafkan. Cuma saya pengen tanya, Tuhan Allah menginginkan Tuhan Yesus mati. Apa tujuan Tuhan Allah menginginkan Tuhan Yesus mati? karena dia diciptakan serupa dengan manusia Bunda. Jadi kalau dia menunjukkan kealahan, Sebentar, Dek. Yang Dengar. menciptakan manusia ini siapa? Tuhan. ya Allah, Tuhan Nah, Allah, ya, Allah Bapa oke. tadi. Berarti Tuhan Yesus juga diciptakan. Tuhan Yesus itu dilahirkan lewat perawan Bunda Maria. Ya, terus kamu tadi katakan Itu dia lewat diciptakan. lewat kuasa Allah Bunda. Nah, jadi Tuhan Allah menciptakan manusia untuk melahirkan Tuhan. Gimana Bunda? Tuhan Allah menciptakan Bunda Maria untuk melahirkan Tuhan. Ya, Bunda Maria itu ya ciptaan Allah, dan Bunda Nah, Maria untuk- itu dipilih oleh Allah untuk melahirkan Tuhan. melahirkan Tuhan Tuhan. Yesus, bukan atas dasar perkawinan manusia atau hubungan intim Bunda. Itu yang harus dipahami. Jadi Ya Allah, jadi gini ya Bun ya. Jadi ini kasihan ya, sebelum anaknya lahir bapaknya udah menginginkan anaknya mati. Matinya Yesus itu Iya. kan di dalam pribadi Yesus itu ada dua Bunda. Ada dua. Manusia pribadinya. sama Tuhan, manusia sama Tuhan yang dia Oh, miliki. Ya, Tuhan itu lewat dari apa mujizatnya, itu kuasa Tuhan. Di saat kuasa kematiannya, Tuhan. dia- Ya. Di saat kematiannya dia menunjukkan Ya, bahwa ya. dia seorang manusia gitu. Oh. Karena sudah iya, iya, ditakdirkan iya. oleh Bapaknya. Jadi itu Oh, nggak jadi bisa- Tuhan yang menentukan takdir, tapi Tuhan menakdirkan nasib Tuhan. Oh, ya. ya kalau bagi Iya, saya kan? sih Bunda, kalau bagi Nggak saya apa-apa. sih saya fair-fair aja, terserah Bunda menilai seperti apa, tapi saya Nggak, coba Kristen. logika dulu kamu, Saya Frankie. Iya, iya. Yang Gimana, menakdirkan hidup kamu itu kerjaan siapa? Ya Tuhan. Tuhan. Nah, Iya. sekarang yang menakdirkan Yesus mati ini siapa? Ya Tuhan juga Bapaknya. Oh, Allah jadi Bapa tadi kan tiga Bunda, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ya. Jadi Bapaknya yang menakdirkan sebentar, bahwa- sebentar, deh. Nanti saya maafkan kau. Nanti saya maafkan. Oke. Tuhan Allah
menciptakan Bunda Maria melahirkan Tuhan Yesus. Betul? Tuhan Allah juga yang menginginkan Tuhan Yesus mati. Betul ya? Ya betul. Betul ya? Bisa aku, Bunda, Nah, ya. sekarang kerjaan Tuhan Roh Kudus ini apa? Kerjaan Tuhan Roh Kudus setelah Yesus itu bangkit naik ke surga, Bunda. Roh Kudus lah yang Ngapain dia? diutus untuk Roh Kudus diutus Yesus untuk mewartakan pewartaan Injil. Itu kerja Oh, Roh jadi Kudus, Bunda. gini. Tuhan Allah menciptakan Bunda Maria melahirkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengutus Tuhan Roh Kudus. Jadi Tuhan mengutus Tuhan, begitu ya? Dek, kamu umur berapa, Dek? Gimana, Bunda? Kamu umur berapa? Saya umurnya nggak perlu tanya umur, Bunda. Gak apa-apa, umur berapa, Dek? 27, Bunda. 27. Jadi kerjaannya Tuhan Roh Kudus untuk Pekerjaan Tuhan Roh Kudus itu untuk melanjutkan karya Yesus setelah Yesus naik ke surga, Bunda. Jadi dia menyampaikan ke 12 rasul untuk mewartakan Injil. Oh, jadi Tuhan ini punya kerjaan masing-masing ya? Kan di dalam satu Allah itu kan 3 diri menurut kami Katolik, Bunda. 3 pribadi, berarti Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Mereka 3 ini memang Tuhan. Itu rame Jadi kali itu bang. Allah Itu sendiri. Tuhan atau boyband bang? Rame kali. Jangan bilang boyband, karena Jadi cuma begini, 3, Bang. trio. Begini Bunda, begini Bang. Kalau untuk memahami sesuatu agama, kayak saya memaksa Bunda harus mengerti agama saya itu sulit, Bunda. Dan begitu juga Bunda memaksa saya harus mengerti agama Islam kan sulit. Intinya dalam hidup kita, Bunda, surga dan neraka itu penentuan ada di pribadi kita. Jadi kita ibaratnya saling cinta kasih lah antara sesama, saling menghargai antara umat beragama. Itulah hal utama. Jadi jangan mencari di mana titik lemahnya agama lain, di mana titik lemahnya, karena kita ini sama-sama satu Tuhan sebenarnya. Cuma beda. Mau langsung nggak? Abang mau langsung ke surga nggak? Biar kuantar bang. Biar kuantar. Bang. Katanya Nah, satu gini, Tuhan Bang Haji. gimana sih Bang Franky? Bentar. Bang Bang Franky Haji. bilang kita satu Tuhan gimana? Bang Franky Tuhannya 3. Ya udah jelas beda lah. Ya, Tuhan saya 3. Gimana? Bunda, dengar dulu. Tuhan saya menurut Alkitab saya 3, Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Menurut Ya. Loh. Dengar dulu Bunda, jangan dipotong, jangan ketawa. Jangan Ya. ketawa, diem. Tuhan agama Muslim, ya itu kan Allah. Saya nggak menyatakan bahwa Tuhan orang Muslim itu Muhammad, karena Muhammad juga nggak bisa bangkit. Ya mana orang hidup percaya orang mati yang nggak bisa bangkit. Ya. Karena Muhammad aja ya nggak bisa bangkit. Tapi saya nggak pernah menjelekkan Muhammad bahwa ini Memang saya kalau- Korintus dia ya, hargai. dia. Kalau Saya Islam tuh hargai. gini, nggak apa-apa kita kenalkan aja Islam itu, bang. Ini saya kenalkan Islam sama abang bang. Di dalam Islam Nabi Muhammad itu tidak dituhankan bang. Nabi Muhammad justru mengajarkan kami untuk bertuhan kepada Allah, ibadatul ilahil wahid, yang disebut sebagai ajaran tauhid. Apa itu tauhid? Ibadatul ilahil wahid, menyembah Tuhan yang satu. Kepada siapa? Allah. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Allahus samad. Allah itu tempat bergantung segala sesuatu. Gitu. Nah, di luar daripada Allah itu adalah berhala. Di mana dalilnya? Surah Al-Ankabut. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ta'buduna min dunillahi ausana, yang disembah manusia selain daripada Allah adalah berhala gitu. Jelas bang, Islam itu monoteis, bertuhan yang satu. Gitu bang. Ya, tapi kan Nabi Muhammad menurut Gimana? Muslim, abang mereka percaya sebagai apa? Kalau Nabi Muhammad? Nabi dan Rasul, Nabi dan penyampai risalah. Gimana bang? Nabi yang memberitakan kabar dan membawa risalah, Rasul, seorang Rasul. Berarti utusan- bukan utusan Tuhan kah bang? Oh, berarti Bukan. Nabi. Ya. Bukan, Tapi nggak kok, ada yang bilang Nabi Muhammad Tuhan. tapi kok teman Muslim saya yang lain di hadisnya bilang Nabi Muhammad itu Tuhan bang? Di mana? Yang enggak gini bang, Al-Quran sama hadis mana yang benar gitu bang?
sumber Islam itu berasal dari Al-Quran was Sunnah. Karena Allah melegitimasinya atiullah wa ati Rasul, taatilah Allah, taati Rasul gitu. Ya, tapi Abang Alfi percaya hadis. Percayalah kata nabiku. Iya, berarti yang mana yang dipercaya, Al-Quran apa memang ini yang paling benar bahwa itu perkataan Allah? Kalau ditanya kebenaran absolut, jelas sumber informasi itu berasal dari Tuhan pencipta langit dan bumi yang ada di Al-Quran. Hadis itu bang, bukan untuk diselisihkan dengan Al-Quran, tidak. Hadis itu isinya penjabaran tentang apa-apa yang diterima oleh Nabi yang bersumber dari Al-Quran. Contoh nih, Allah memberikan perintah kepada kami, wa aqimis sholat, laksanakanlah sholat. Kami nggak tahu apa tuh sholat. Nabi sebagai manusia yang menerima perintah itu langsung dari Allah, memberitahu kami bagaimana itu sholat, bagaimana Ya, prakteknya. Tapi begini Abang ya, di dalam hadis ya saya tidak ada juga hadis di sini, tapi karena temanku itu Muslim, saya ini lama bergaul sama teman Muslim sebelumnya, minta maaf. Itu pernah berkata bahwa di dalam hadis umat Muslim boleh diizinkan untuk melakukan apa? Berbuat dosa. Di mana tuh hadisnya? Ada, coba Abang buka aja lah, tapi saya nggak tahu di mana ayatnya. Loh, nggak bisa bang. Saya Udah deh. ya udah. Abang Afi, buka. izin Afi ya. Afi, Ya, nggak usah nggak dibuka apa-apa, deh, nggak usah dibuka deh. Kamu aja kamu nggak ada. Terserah Makanya Bunda tadi lah. Mami Arga, sebentar dulu deh. Mami Arga ini, Ya. saya naikkan tadi pertama kali diskusi itu karena beliau memakai Bible. Kalau Ya, diskusi ya. tidak memakai Bible deh, itu sama saja kita berarti modal asumsi. Betul. Tidak ya, baik. Nah, jadi begini Frankie, kalau dikatakan Nabi Muhammad juga kami jadikan Tuhan, terbatakanlah yang namanya nanti syahadat. Syahadat itu mengakui bahwa satu-satunya Tuhan itu tiada Tuhan selain Allah. Dan Nabi Muhammad itu hanyalah utusan Rasul Allah. Begitu deh ya. Ya. Nggak apa-apa Kalau Bunda. ada yang Saya- mengatakan, sebentar aku, dulu. ya. Kalau ada yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu Tuhan, berarti dia bukan Islam. Islam itu selalu mengucapkan kalimat syahadat ketika dia melaksanakan sholat wajib 5 waktu. Ya, Paham bisa ya, Dek? Oke. saya tanya balik sama Bunda? Nggak bisa lagi deh. Enggak, Cukup. satu aja Bunda, satu aja. Mohon maaf. Boleh sama Alfi boleh. Silakan. Oke, Harus empat bang, nggak boleh makasih, satu, harus makasih. empat. Bang Harus Alfi, empat. Aku makasih. ngomong satu, harus empat pertanyaan. Tadi Bunda bilang kalau Muhammad itu dikatakan Tuhan berarti dia itu bukan Muslim ya. Sekarang Bukan saya Islam, tanya- memang bukan Islam. Ya, berarti saya tanya balik sama Bunda. Satu alat 3 pribadi itu kalau orang itu tidak mengakui berarti dia bukan Katolik, dia bukan Kristen. Apa Bunda setuju apa enggak? Apa Bunda setuju apa enggak? Itu menderita lu ngapain urusan dengan orang? Enggak, jawab dulu Bang Alfi, minta maaf, jawab dulu. Saya cuma meluruskan aja. Saya cuma meluruskan aja Bunda Nora ya. Tunggu dulu. Jadi alangkah bagusnya kita sama-sama mendalami agama kita. Sebentar Alfi ya. Dengarkan gue baik-baik deh ya. Kalian saja mempunyai 3 pribadi, 1 hakikat, yaitu ketuhanan kamu. Iya. Nah, di dalam Islam, surat Al-Ikhlas sudah menegaskan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi kalau kau mengatakan tentang kekristenan, kau tanya sama Bunda Mami nih, Kak Mami. Kak Mami, kalau 3 pribadi 1 hakikat, kalau dia tidak mengakui berarti dia bukan Kristen ya. Baru betul. Jangan kau tanya sama saya. Kami kan nggak meyakini itu bang. Iya, berarti sama Bang, sama. Kayak Bukan. sama kayak Nabi Muhammad tadi yang Bunda bilang. Kayak Nabi Muhammad tadi yang Bunda bilang, kalau Muhammad bukanlah Tuhan berarti dia bukan Muslim. Iya memang. Sama halnya Dengarkan seperti dulu, Bunda. sebentar Frankie. Kau paham gak sih, Dek, adekku? Nanti saya tidak akan maafkan kau sekali lagi ini ya. Nah, dengarkan ya, kau di bawah, dengarkan. Kalau ada umat muslim yang mengatakan Nabi Muhammad Tuhan, dia bukan Islam. Karena Islam itu kalimat syahadatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Udah fix. Kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad adalah Tuhan, berarti dia bukan Islam. Paham? Karena kalimat syahadat sering kami ucapkan pada waktu kami sholat 5 waktu, duduk tahiyat. Paham ya?
Nah, udah selesai kau, Dek. Saya tidak akan maafkan kau lagi kali ini.